Syuting begitu melelahkan. Minum dulu ah. Seger. Nucles, ancles di badan, tembus di batin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Waalaikumsalam. alhamdulillah saya Subhan Abu Rizal bisa kembali menjumpai pemirsa semuanya dalam Hasanah Ramadan. Kita masuk di sesi uswah pada saat ini ya. Dan kesempatan Ramadan ini tentu kesempatan baik untuk menambah wawasan kita. Untuk itu kita akan mengambil uswah dari seorang tokoh atau kiai yang semoga akan bisa menjadi uswah bagi kita, contoh bagi kita dalam menata kehidupan, menata ibadah kita, aktivitas kita dengan keluarga ataupun masyarakat. Kita sudah hadirkan seorang kiai, beliau adalah Kiai Haji Ridwan Qayyum yang sudah hadir di media center saat ini. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam Pak Subhan. Alhamdulillah. Matur suwun rawuhipun di media center. Yes, sami-sami. Alhamdulillah. Kabarnya, Bisa silaturahim Nggih, lagi di media center. milik kita. Milik kita. Semoga barokahnya silaturahim. Nggih. Ini tambah sehat. Nah, nggih itu yang panjang kita umur, harapkan. banyak rezeki, tapi asal enggak banyak istri saja. Asal nggak banyak istri ya. Cukup satu saja. Ya. Memang baru setunggal nggih, nembe setunggal nggih. Alhamdulillah baru satu. Oh, Iya. Ibarat sholat duha itu kan yang paling banyak kan 8 rakaat. nggih. Seumpama 2 rakaat, Iya, tidak ini sudah mendapatkan fadilah. Oh, mata. Syukur-syukur 8 rakaat gitu loh Oh, maksudnya. wah itu 8 rakaat saya jadi kehabisan waktu yang lain. Kalau saya cukup paling ya 2 atau 4. Iya. Alhamdulillah. Ya, terkait dengan ini, mohon maaf, sepertinya keberadaan Yai tentu akan banyak menjadi ini ya, apa tumpuhan bagi warga kita, warga Muslim, terutama warga Nahdliyin. Harapan beliau atau harapan kita semuanya ini akan bisa menjadikan contoh kiai-kiai kita agar kehidupan kita ini akan semakin ya tertata, semakin sakinah mungkin begitu. Di keluarga Yai kita melihatnya tentu akan melihat dari sisi keluarga Yai. Sudah punya putra pinten Yai? Alhamdulillah sudah punya 3 anak. Sudah punya 3. Nah, semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki. Ya. Kata orang kan coba lagi. Oh, kalau belum muncul perempuan coba Iya. lagi gitu lagi. Nanti kalau muncul laki-laki coba lagi. Jadi sudah 3 ini sudah cukup kayak. Oh, Kata para ulama kan, Iya. yang penting itu kualitasnya Oh. kita jaga, semoga menjadi Semuanya sekolah zuriatan mondok di mana ya? thayyibah. Putranya? Alhamdulillah. Anak pertama sudah mondok di Pondok Lirboyo. Alhamdulillah. Didoakan Nggih. Pak Subhan semoga menjadi anak yang berilmu dan ilmunya itu barokah, bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk Nahdlatul Ulama, dan untuk nusa dan bangsa. Nggih, nggih. Kok di pondokan di Lirboyo apa karena Yai dulu juga di Lirboyo begitu? Ya selain itu kita lihat Lirboyo itu semakin hari selain kuantitas santrinya semakin meningkat, ini kualitasnya juga semakin meningkat. Oh. Kalau dulu belum ada Ma'at Ali, Ya, sekarang sekarang sudah. ada Ma'at Ali,
Jadi kalau lulus Lirboyo ini alhamdulillah sudah S1 lah. Setingkat dengan S1, jadi nggak usah repot-repot kuliah di luar, tapi ilmu agamanya ini kualitasnya jelas dan formalitasnya Formalnya kita juga dapat. Jadi Kalau bisa. Yai dulu di Lirboyo juga? Di Lirboyo alhamdulillah. Berapa tahun? Saya di Lirboyo itu mulai tahun 89. 89. Terus lulus Lirboyo tahun 97. Berapa tahun itu? Itu 9 tahun, Mbak. 9 tahun. Setelah itu berkhidmah, Nggih. ikut ngajar di Lirboyo itu 10 tahun, Mbak Sultan. Oh. Jadi total semuanya itu 19 tahun. Wah, Makanya saya ini tanek nggih. agak expired. Jadi Expired apanya? saya nikah itu umur 32. Oh, gitu ya. Belum lah kalau Tapi saya ingat Yai Mahrus dulu itu dawuh, asalkan belum 33 tahun, itu berarti masih muda. Oh, ada. Jadi saya Sekarang sampun pinten ya? Ini. sekarang sudah 53, alhamdulillah. Baru 50. Baru 53, alhamdulillah masih fit. Tapi Masukan. umat atau masyarakat tentu sudah sama melihat kados pundi keberadaan jenengan, Yai. Begini, maksud kula selama ini kan di sekitar Yai atau umat warga Nahdien tentu akan melihat keberadaan jenengan sebagai kiai di wilayah jenengan. Kalau saya sih mengalir, Pak Suka. Nggih. Jadi tidak memaksakan dakwah dengan target ini itu, yang penting saya mengalir, mengikuti alur tren di masyarakat, kemauan masyarakat itu apa, saya hanya mengikuti saja. Jadi kayaknya masyarakat sekarang ini nggak bisa seperti masyarakat tempo dulu. Kalau tempo dulu itu semuanya itu kan yang punya ide kiai, yang mengatur kiai, yang mengarahkan kiai, kan seperti itu. Kalau zaman sekarang ini tidak bisa, Pak Sultan. Jadi kita harus melihat apa kemauan masyarakat, itu baru kita ikut mengarahkan sedikit demi sedikit. Jadi ide itu memang Muncul zaman sekarang ini muncul dari kemauan masyarakat. Misalnya pengajian, itu kita nggak bisa langsung bikin majelis pengajian, terus kita mengumpulkan masyarakat untuk ngaji. Itu nanti kalau berjalan, itu tidak akan tahan lama. Tapi kalau kemauan itu muncul dari masyarakat, masyarakatnya itu memang ingin ngaji, punya ide, punya usulan, nah, kita baru mendukung kemauan masyarakat. Kalau seperti Yai itu sendiri sering muter-muter keliling di beberapa jamaah-jamaah di masyarakat begitu? Alhamdulillah, Pak Subuka. Jadi ya mungkin istilahnya itu enggak ada rotan akar menjadi. Berhubung kiai-kiai yang senior-senior, yang sepuh-sepuh ini sudah banyak yang wafat, mungkin enggak ada lagi yang dipandang. Akhirnya ya meskipun saya ini sebenarnya ini ya belum layak, bukan untuk dipanggil Yai, Pak Yai yang betul itu, numpak dan gerayai, atau Kiai itu Iki Yai, karena yang lainnya itu tidak ada. Akhirnya ya terpaksa lah, kucing-kucing rembes diraupi, begitulah. Terus santri di rumah, rutinan di rumah maksud saya? Ya, anak-anak itu, anak-anak TPQ, anak-anak madrasah. Jadi kita tidak istilahnya itu punya target tertentu, enggak. Asalkan anak-anak itu mau berangkat ngaji, mau berangkat ke madrasah, TPQ, itu ya kita ajar menurut
kemampuan mereka. Jadi tidak harus kita paksakan dengan metode yang muluk-muluk. Pernah dulu itu pakai metode yang itu cepat tanggap itu, tapi malah gak jalan. Akhirnya saya berpikir, kita ini dulu pakai metode Baghdadi itu ya Pak. Iya. Masih ingat ya itu, Iya, dilanggar-langgar di musola-musola. Tapi kok jadinya ini lebih baik. Jadi meskipun tidak cepat, tapi anak ini malah Qur'annya ini lebih fasih, lebih tartil daripada anak-anak sekarang dengan metode cepat. Tapi kenyataannya setelah wisuda, ini sudah nggak mau buka Al-Quran lagi, nggak mau deres. Tidak seperti zaman anak-anak zaman dulu, tempo dulu. Jadi kita tidak memaksakan, mengalir saja. Jadi yang penting kalau begitu lebih ini, apa namanya, apa yang ada, artinya apa yang ada itu santri yang datang ya kita ajar. Kita ajar. Berarti amanah itu diberikan oleh Allah kepada yai. Kepada kita, jadi nggak usah terlalu target yang tinggi-tinggi kalau di kampung itu, Pak. Misalnya kalau di pesantren itu kan, kalau belajar fikih itu pakai sulam taufik, fathul qorib. Kalau kita enggak, Pak, sudah. Jadi cukup nadom itu. Jadi anak-anak ini kita tuliskan 1-2 bait nadom tentang fikih seperti Tanwirul Hijjah, Zubat, kemudian kita maknai di papan tulis. Setelah itu kita baca bareng-bareng. Itu malah justru lebih efektif kalau di kampung. Kalau kita pakai kitab, anak-anak suruh maknai, itu enggak ada yang bisa maknai, ini kan masih sangat minim. Tulisan pegon saja kan belum mampu menulis. Akhirnya mereka itu bosan atau bagaimana, merasa tertekan untuk berangkat. Akhirnya enggak mau berangkat lagi. Jadi kita targetnya yang penting jalan, itu mau yang berangkat. ada di sekitar dalam. Kemudian untuk di dalam sendiri sekarang di dalam ada ibu, ada putra. Kalau 3 tadi mondok semua atau yang ada yang di rumah? Yang 2 di rumah. Masih kecil ya? Ya, kalau pagi sekolah di MI. Masih kecil berarti? Yang nomor 2 itu di MTS. Alhamdulillah. Nanti di sela-sela belajar formal itu kalau pada maghrib itu ngaji Al-Quran sama ngaji diniyah bersama teman-teman kampungnya itu. Alhamdulillah. Ya yang terakhir ini agak ini. Saya mendengar banyak sekali yang sowan yai untuk konsultasi persoalan keluarga, persoalan pekerjaan. Iya, enggak juga. Pribadi. Ya kadang-kadang Mas, bukan. Mungkin mereka ini sudah merasa buntu mungkin ya. Dikira kiai itu juga bisa dijadikan solusi. Dan sedikit-sedikit kita dulu di pesantren itu kan juga dibekali oleh para kiai, entah itu ijazah doa-doa dan lain sebagainya. Itu ya kita bantu semampunya. Yang penting secara psikologis kita ini tujuannya satu, Pak. Kenapa? Itu khalus surur. Yang penting mereka yang punya masalah itu merasa terayomi, merasa ada yang memperhatikan. Jadi sebisa-bisanya ya kita bantu doa. Kalau minta air putih ya dikasih air putih. Kadang ada yang maksa minta tulisan raja ya kita tuliskan apa. Kalau begitu. minta air asin ya kasih air asin. Kita sifatnya melayani agar mereka itu merasa hatinya itu lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai, lebih tentram. Dan itu lebih baik konsultasi dengan yai daripada konsultasinya kepada orang yang nggak jelas ya. Iya, kepada dukun kan juga bayar juga Pak juga. Kalau ke kiai kan gratis. Iya. Tapi nek mboten ngaturin apa-apa nggih mboten schedule lagi. Ya, itu mungkin akan mengurangi kemujaraban doa.
Oh, Itu doa itu kalau disurung dengan sedekah itu kan lebih oh cepat ngoten. terkabulkan gitu Mas. Nggih, nggih. Meskipun kita juga tidak berharap. Nggih, nggih. Ya, puasa mungkin juga salah satunya bisa untuk mengurai itu ya, apa Iya. namanya, mengurai persoalan keluarga, persoalan Betul, pribadi. kesempatan Mas Bukan. Makanya doa ushoim itu mustajab. Doa orang yang berpuasa Oh, ngoten. ini lebih cepat terkabulkan. Kira-kira doa kiai dengan doa santri itu mustajab kiai menurut pandangan umum. Makanya banyak konsultasi Sebenarnya enggak juga Mas Bukan. Hmm. Justru doanya orang yang mencari ilmu itu Oh. lebih mudah dikabulkan karena kepergian seseorang mencari ilmu, keberangkatan mereka mencari ilmu ini sudah diayomi oleh para malaikat. Bahkan di hadis Rasul katanya di jalannya itu digelari Sayapnya malaikat. Gitu ya. Iya, memang begitu. Latadau ajnikataha itu Iya. memang menyambut dan mereka menyaksikan seluruh aktivitasnya orang yang mencari ilmu ini disaksikan malaikat. Kalau berdoa itu Wah, lebih luar mudah biasa. dikabulkan. Begitu. Nah, kalau yang sepuh-sepuh ini seusia saya ini belajarnya gimana ya? Tolabul ilminya. Ya, Kan tidak sama tolabul dengan ilmi. yang masih muda-muda. Tolabul ilmi ini kan tidak harus di madrasah, tidak iya. harus di TPB, tidak harus di pondok pesantren, Nggih, termasuk mengikuti kegiatan-kegiatan nggih. majelis taklim di kampung-kampung. Termasuk mendengarkan kita seperti ini ya, ya. Termasuk lewat medsos ini asalkan kiainya kiai yang jelas, punya sambungan sanad yang hasil itu ya sama saja belajar melalui Tinggi. medsos ini juga termasuk istifadah yang dianjurkan. Kalau dulu kan pakai tulisan, Nggih. pakai kitab. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang dipermudah pakai medsos, pakai YouTube, pakai Instagram, pakai FB dan medsos-medsos lainnya. Baik, Yai, matur suwun sangat. Terima kasih atas wawasannya, hasanahnya di kesempatan kali ini. Kita berharap akan bisa memberikan inspirasi tersendiri bagi warga Nahdliyin atau umat Islam semuanya. Sebelum kita akhiri terkait dengan keberadaan jenengan atau pengalaman hidup lah, barangkali bisa membekali para pemirsa agar kehidupannya semakin sakinah, Amin, dan amin, itu amin. pripun ya, mungkin ada beberapa pesan begitu. Yang penting harus seimbang, Seimbang. antara duniawi dengan ukhrawi. Oh, Jangan sampai kita hanya ngurusi ukhrawi saja. nggih. Mentang-mentang jadi pengurus NU ini setiap hari ngantor saja, mengikuti kegiatan full, Nggih. tapi keluarganya Keluarga kan ini juga berharap banyak. juga perlu untuk dipelajari, harus ada keseimbangan. Atau duniawi saja tanpa diimbangi dengan kegiatan-kegiatan ukhrawi ini, ruhani kita ini gersang. Jadi tidak akan ada ketentraman di dalam hati, ketenangan, kedamaian di dalam hati. Jadi kedua-duanya itu harus ada keseimbangan, ada balancing di antara duniawi dan ukhrawi. Dan semuanya harus kita lakukan dengan tulus, ikhlas. Itu nanti akan mendapatkan pencerahan kehidupan kita. Terima kasih, matur suwun, syukuran kasiran Yai Sama-sama. Gus atas bincang-bincang, semoga bisa manfaat. Semoga bisa ketemu lagi, panjang umur, Amin, sehat. amin. Ya. Alhamdulillah. Ya. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita dalam uswah bersama dengan Gus Qoyum atau Kiai Haji Ridwan Qoyum pada kesempatan kali ini. Kita tentu harapannya akan bisa mengambil hikmah dari perbincangan itu, dari uswah dari profil Kiai Haji Ridwan Qoyum. Akhirnya saya Subhan Abu Rizal harus undur diri juga dari pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.